Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Yuni, channel belajar. Sebelum menonton video ini, silakan subscribe dan like, serta jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini ya? Anak-anak kelas 2 pastinya masih semangat ya dalam belajar. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Sunda ya. Nanti dalam pembelajarannya ya anak-anak, Ibu akan gabungkan dengan bahasa Indonesia sehingga anak-anak bisa memahami arti dari bahasa Sunda yang anak-anak pelajari. Baik, kita masuk ke dalam tema 2, kaulinan. Pertemuan kedua oleh Ibu sendiri, Yuni Sulistiawati, SPD. Adapun materi pembelajaran kita hari ini ya, yang pertama mikawano kaulinan ya, memperkenalkan sebuah permainan. Kedua, jawab iya pananya ya, menjawab pertanyaan berdasarkan teks cerita. Dan yang ketiga, ngalarapkeun kecap ya, itu menjelaskan tentang kata ya, di mana ada imbuhan. Selanjutnya kita masuk dalam pembelajaran mikawano kaulinan ya, memperkenalkan permainan ya. Di sini ada permainan judulnya boy-boyan. Kita baca sama-sama dan kita pahami artinya ya. Boy-boyan ya nama mainannya. Gali iki Rafa Dika katut babaturan nusejena aranteng arulin diburuan. Artinya ya anak-anak, Gali, Iki, Rafa, Dika, semuanya teman-temannya, yang lain-lainnya juga ya, itu anteng itu tenang bermain di halaman ya, buruan itu halaman. Urang boy-boyan yuk, nah ini cek Gali teh. Jadi Gali itu berkata mengajak teman-temannya, hayu kita bermain boy-boyan. Kemudian hayu tembal babaturanana mani raeng. Ya, jadi dijawab oleh teman-temannya dengan senang hati, hayu katanya gitu, untuk bermain boy-boyan ya. Kemudian aya talawengkar leuwih letik ti satampah ya. Ada potongan-potongan yang lebih kecil lagi ya, dari ukuran tangan ya, 10 siki. Nah itu potongan-potongan genting itu ada 10 bendanya. Angkena kudu disusun sina patumpang-tumpang. Nantinya ya, patahan-patahan dari genteng itu disusun ya, saling menumpang ke atas terus sampai dengan tinggi. Aya bal tenesna. Anak-anak tahu bal tenis? Ya, bal tenis itu yang warna hijau anak-anak, yang biasa untuk bermain kasti ya. Kalau kelas tinggi mungkin tahu ya anak-anak ya. Jadi harus ada bal tenisnya. Kita akan menggunakannya bola ya, bola tenis yang warna hijau. Selanjutnya engkena bal tenis teh dipakai pikeun maledug awak ti kelompok lawan. Nantinya nana ya, bola tenis itu akan dipakai untuk melemparkan menuju ke kelompok lawan ya. Jadi dilemparkan ke patah atau potongan dari genteng itu. KHD maledogna tekaci kana sirah. Tapi perlu diingat ya, KHD ya, maledogna melemparnya itu tekaci, tidak boleh karena terkena sirah atau kepala ya. Tuh. Ku Gali dibagi jadi 2 kelompok. Oleh Gali teman-teman tadi ya, yang berada di buruan atau ada di halaman belakang, itu dibagi menjadi 2 kelompok. Opat-opatan ya, jadi 4-4 semuanya.
Galih mah sakalompok jeung Rafa, Dika, Katut, Valdi. Jadi Galih ini berkelompok dengan Rafa, Dika, Katut, dan Valdi. Dan juga Valdi maksudnya ya. Ari iki sakalompok jeung Aden, Raka, jeung Bagas. Itu ya Nana ya. Selanjutnya, kelompok Galih kabagian ti heula nu kudu ngarubuhkeun tumpukan kenteng ku bal tenis. Artinya adalah kelompok Galih ini kebagian pertama nih supaya bisa merubuhkan ya, menjatuhkan tumpukan kenteng yang dilempar dengan bola tenis. Dialungkeun atau dibaledokeun. Dialungkeun itu dilemparkan atau dilempar dengan keras tina jarak 2 meter ya, dari jarak 2 meter. Mun geus rubuh, kalau sudah pada jatuh ya si kentengnya itu, kelompok Galih kudu nyusun deui eta kenteng sina tumpang deui cara tadi. Jadi kalau seandainya jatuh tadi ya patahnya atau potongan kentengnya, kelompok Galih itu harus nyusunin lagi si kentengnya. Jadi bertumpuk-tumpuk seperti tadi. Henteu babari eta teh. Bukan hanya itu, dan dijagaan ku kelompok iki anu geus nyenyekel bal tenis ya. Jadi bukan hanya itu saja ya, selain menumpuk-numpuk juga kemudian dijaga tuh sama kelompoknya iki yang sudah memegang bola tenis ya. Tuh. Eta bal tenis teh bakal dibaledokeun ka sing saha bae ti kelompok Galih nu ngangsrek rek nyusun tumpukan kenteng teh. Jadi nanti ya bola tenisnya itu akan dilemparkan ke siapa aja ya untuk kelompok Galih ya, supaya kelompok Galih itu tidak menyusun tumpukan kentengnya. Selanjutnya, atuh sabisa-bisa kelompok Galih teh kudu cinceng kesit. Ya maksudnya ya sebisa-bisanya kelompok Galih itu harus lari ke sana kemari ya, babalicetan ka ditu ka dieu ya. Jadi gerak supaya tidak terkena bola. Sangkan ulah kakenaan ku pamaledog memeh nyusun tumpukan kenteng teh. Kalau udah kena ya udah, akhirnya teman-temannya yang Galih itu menyusun tumpukan kenteng lagi, dan itu dianggap Galih elehnya kalah ya Nana ya. Selanjutnya masih ya dalam kawanan-kawanan, kena gorowok Raka, bangun atuh peda bal tenis no dibaledekeunana kena pisan karena cangkeng Dika. Nah jadi Raka itu bilang ya terkena gitu kan, ramai akhirnya, dan Raka bilang ayo bangun, hanya karena bola tenis dilemparkan saja kena cangkeng ya bagian pinggang gitu ya, bangun. Padahal kenteng nu balatak teh acan kasusun, padahal gentengnya belum tersusun tuh, udah kena duluan. Kelompok Galih kalah 0-1 ya, 1-0. Geus kitu mah kudu gantian jeung kelompok iki nu kudu maledog tumpukan kenteng ku bal tenis. Kalau udah begitu maka gantian kelompok iki yang bermain untuk melemparkan tumpukan kenteng menggunakan bal tenis, bola tenis ya, serta kudu nyusun deui cara tadi kelompok Galih. Nepi kalima balikan teh kelompok iki eleh 2-3. Setelah 5 kali bolak-balik akhirnya kelompoknya iki itu kalah 1 nomor ya Nana, 2-3. Tapi sarerea bunga ya, ini ibu salah menuliskan, tetapi semuanya senang, bisa boy-boyan bari galumbira, bisa bermain boy-boyan dan juga bergembira. Resep tuda enak katanya, bisa ulin bari olahraga, bisa kita bermain dan juga berolahraga. Jadi semuanya merasa senang dengan permainan tersebut. Nah sekarang kita akan menjawab pertanyaan berdasarkan teks tadi ya.
Di mana arulina galih jeung babaturanana teh? Ya, jawabannya adalah keur aranteng arulin di buruan. Yang kedua, naon wae nu kudu aya dina ulin boy-boyanan teh ya. Jawabannya adalah apa saja ya yang harus ada dalam permainan boy-boyan itu ya. Jawabannya adalah sesemplekan kenteng jeung aya bal tenis ya. Potongan-potongan genteng ya kalau kita sebut, dan juga ada bola tenis. Kemudian yang ketiga, sagede-gede kumaha sesemplekan kenteng teh. Nah, sesemplekannya potongan-potongannya tuh leuwih leutik ti satampa, lebih kecil lagi dari ukuran tangan. Yang keempat, kudu dikumahakeun eta kenteng nu geus disusun teh. Nah, harus dibagaimanakan itu genteng yang udah disusun ya. Jawabannya adalah kudu dirubuhkeun tumpukan genteng ku bal tenis. Jadi harus dirubuhkan, dijatuhkan ya tumpukan itu, tapi menggunakan bola tenis. Selanjutnya yang kelima, kudu kumaha sangkan urang teu kakenaeun ku pamaledog lawan. Ya, kita harus kudu seneng ya, kita harus senang kelompok eta eleh. Makanya kelompok lawan kita menjadi kalah. Selanjutnya, maledukeun bal tenis teu kaci maledug kana naon. Maledukeun ya, melemparkan bola tenis itu tidak boleh melemparkannya terkena apa? Ya, jawabannya karena sirah ya, terkena ke kepala. Yang ketujuh, naon sababna galih sabatur-batur ngarasa galumbira? Apa sebab dari teman-teman galih semuanya merasa gembira ya? Jawabannya, sabab bisa ulin bari olahraga sareng babaturanana. Jawabannya sebab bisa bermain dan berolahraga bersama dengan teman-teman semua. Nah, anak-anak sekarang kita ngalarepkeun kecap ya. Di sini anak-anak perlu perhatikan ya. Ini ada tambahan kata berupa ar, a dan r ya. Ada yang posisinya di bagian depan, di bagian tengah ataupun di bagian belakang. Kita perhatikan. Ada kata ulin. Nah, mungkin anak-anak pernah mendengar kata arulin. Nah, itu sebetulnya imbuhan ya anak-anak ya dalam bahasa Sunda. Ti isuk tepi ka sore gawena ngan ulin bae. Artinya dari pagi sampai dengan sore itu pekerjaannya hanya main saja. Contoh lain, galih sabatur-batur keur anteng arulin di buruan. Galih dan semua temannya sedang anteng, sedang diem bermain di halaman. Selanjutnya yang kedua, nginum. Nginum kalau mendapatkan imbuhan ar ya, jadi ngarinum ya di situ ya. Contoh kalimatnya, Yanti nginum cai tina teko. Ibu beri warna kuning di sini. Kemudian beres ulin galih jeung babaturanana ngarinum cai tiis. Artinya setelah bermainnya selesai, Galih dan teman-temannya minum air dingin. Yang ketiga, caang. Ya, caang akan berubah menjadi caraang ya, artinya terang. Kalimatnya kita lihat, peuting ieu keur caang bulan. Malam ini ya terlihat terangnya bulan. Kalimat lain, di kota mah mun peuting jalan raya teh mani caraang. Artinya di kota mah ya, di kota itu kalau malam hari jalan rayanya itu sangat terang sekali. Ya. Kemudian ada kata mandi. Akan berubah menjadi marandi. Kalimatnya kita lihat, Dudi keur mandi di jamban. Dudi sedang mandi di kamar mandi ya. Kalimat lainnya, Galih jeung babaturanana ngadon marandi di walungan. Galih dan teman-temannya ya ikut mandi di bak mandi ya. Tuh, perbedaan penggunaan kecap atau kata ya. Selanjutnya yang kelima ya, indit. Nah,
indit akan berubah menjadi arindit ya. Arindit kalimatnya. Isuk-isuk Yanti geus indit ke sekolah. Pagi-pagi Yanti sudah berangkat ke sekolah. Salma, Wina, jeung Nia geus arindit ke sekolah. Salma, Wina, dan juga Nia itu sudah ada ya, sudah datang di sekolahan. Tuh ya. Kemudian balik itu pulang ya anak-anak. Balik ti sekolah ulah tuyul ulin. Tuluy maaf ya. Jadi kalau pulang sekolah itu ya tidak harus main anak-anak, tapi pulang dulu ke rumah ya. Jadi anak-anak kelas 2 kalau seandainya pulang cepat ya, kemudian di sekolahnya ada keperluan ya, tolong ya anak-anak jangan main dahulu tapi pulang dulu sehingga orang tuanya tidak mencari. Kalimat lainnya, Ira jeung Yuyun kakara baralik di sekolah. Ira dan juga Yuyun baru saja pulang dari sekolah. Kemudian yang ketujuh, ngaji ya, berubah menjadi ngaraji. Contoh kalimatnya, Ima keur ngaji di sekolah agama. Ima sedang mengaji di sekolah agama. Kalimat lainnya, Tuti jeung Yanti keur ngaraji di madrasah. Tuti dan Yanti sedang mengaji di madrasah. Yang kedelapan ya, poek. Poek itu mati, gelap ya. Berubah menjadi parwek ya. Di Ima keur poek lampu ya. Di rumah itu sedang mati lampu. Lampu-lampu di Ima tanggane ge sarua parwek. Lampu-lampu di rumah tetangganya juga sama ya, gelap. Masih ngalarapkeun kecap. Yang ke-9 ada alus, berubah menjadi aralus ya. Nah kalimatnya di sini ya, eta kembang mani alus gitu. Itu bunga sangat bagus sekali. Kalimat lainnya, sakabeh kembang di taman mani aralus. Semua bunga-bunga di taman itu sangat indah, sangat bagus ya. Kemudian yang ke-10 datang. Datang berubah menjadi daratang ya. Kalimatnya kita lihat. Isun keneh Laili geus datang ke sekolah. Maaf, isuk ya, bukan isun. Pagi-pagi sekali Laili sudah datang ke sekolah. Kalimat lainnya, barudak sejen nama can datang. Teman-teman lainnya mah belum datang ke sekolah maksudnya. Yang ke-11 milu ya, berubah menjadi marilu. Rani temilu piknik sabab kering. Rani tidak ikut piknik karena sedang sakit. Kalimat lainnya, babaturan Rani mah KBG marilu piknik. Teman-teman Rani ya semuanya ikut piknik. Nah kecap yang terakhir ya, nomor 12 sare menjadi sarare ya. Gali kakara bisa sare jam 8. Gali ya biasanya bisa istirahat jam 8, jam 9 ya. Sobat-sobat nama wayah kieu pasti geus sarare. Sahabat-sahabatnya ya, waktu sekarang ya pastinya sedang istirahat, waktu malam hari maksudnya. Demikian ya anak-anak pembelajaran kita hari ini ya. Adapun tugasnya tidak banyak ya anak-anak. Silahkan nomor 1 saha wae nuker aranteng arulin di buruan. Silahkan anak-anak tulis, soalnya juga ditulis ya. Kemudian ditulis jawabannya, siapa sajakah yang sedang anteng bermain di halaman. Yang kedua, nuliskan kalimat tina kecap. Silahkan nanti anak-anak menuliskan kalimat ya, 2 kalimat dari kata ngaji dan ngaraji ya. Sebagai kecapnya silahkan dibuatkan ada 2 kalimat. Jadi nanti jawabannya ada 3 ya pertanyaannya. Demikian anak-anak ya untuk pembelajaran bahasa Sunda tema 2 ya, pertemuan kedua. Mudah-mudahan anak-anak selalu semangat belajar ya. Selamat belajar dan jaga kesehatan. Study hard and be yourself.
Sekian video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat anak-anak. Tetap semangat belajar ya anak-anak. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.